Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah jadi di fisika itu ada 5 ya. Yang pertama ada ruang lingkup fisika, terus kemudian ada vektor, ada pengukuran dulu, terus kemudian ada vektor materinya. Yang ketiganya ada gerak lurus, yang keempatnya ada gerak melingkar, dan yang keempatnya gerak parabola, yang kelimanya gerak melingkar. Nah, di ruang lingkup fisika ini bab pertama itu menjelaskan tentang apa sih ilmu fisika itu digunakan di mana saja gitu. Nah, yang pertama ada bidang-bidang fisika itu. Yang pertama ada mekanika. Mekanika itu apa sih? Mekanika itu cabang fisika yang mempelajari tentang gerak. Jadi contohnya itu mekanika klasik, itu terbagi atas 2, kinematika dan dinamika. Ada mekanika klasik, ada mekanika modern. Kalau mekanika klasik ada kinematika. Kinematika itu cabang fisika yang mempelajari tentang gerak tanpa melihat penyebabnya gitu. Nah, sedangkan kalau dinamika mempelajari tentang gerak dengan melihat penyebabnya. Contoh penyebabnya adalah gaya gitu kan, dorongan atau tarikan. Nah, benda yang didorong itu kan bergerak gitu ya. Nah, itu namanya cabang ilmu fisika bidang mekanika. Yang keduanya ada fluida. Fluida itu apa? Cabang fisika yang mempelajari tentang cairan atau zat yang dapat mengalir. Contohnya apa? Zat yang dapat mengalir itu adalah cairan dan gas gitu. Yang selanjutnya ada fisika inti. Fisika inti adalah cabang fisika yang mengkaji atom atau bagian-bagian atom. Yang selanjutnya ada elektromagnetik. Itu disiplin ilmu yang mempelajari tentang fenomena listrik dan magnet. Nah, terus kemudian ada elektrostatis. Ini bidang-bidang fisika ya. Ilmu yang mempelajari tentang listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik yang diam gitu ya. Contohnya di baterai, di kapasitor gitu kan. Penggunaannya elektrostatis itu di handphone gitu kan. Ada baterai handphone. Terus kemudian ada fisika radiasi. Apa itu fisika radiasi? Fisika yang mempelajari setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruang dan akhirnya diserap oleh benda lain. Oke. Selanjutnya ada astronomi. Nah, bagian perbintangan. Nah, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perbintangan dan benda-benda angkasa. Ini baru nomor 1 ya, materinya ini. Terus kemudian ada fisika modern, mempelajari materi dalam skala atomik dan subatomik dan partikel yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Yang terakhir ada geofisika. Geofisika itu adalah perpaduan antara fisika, geografi, kimia, dan matematika. Dari segi fisika, yang dipelajarinya itu adalah antara lain gempa bumi, seismologi, ilmu gempa atau seismologi yang mempelajari tentang gempa, magnet bumi, gravitasi termasuk pasang surut gitu, dan aspek listrik bumi. Oke, ya ini nomor 1. Yang nomor 1 ada pertanyaan sampai sini. Ini slide-nya kelihatan nggak? Terlihat nggak? Ini suara Kelihatan. Suara Kelihatan, Pak. Suara Bapak masih jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Tadi sampai sini, terus nah contoh soalnya ini. Coba, tadi kan materi ini ya. Jadi nanti Bapak akan menjelaskan materi, terus kemudian contoh soal nanti yang mirip dengan soal di PAS penilaian akhir semester. Oke, seorang pembalap melakukan gaya sentripetal ketika melakukan belokan di tikungan.
Hal ini dapat dikatakan bahwa pembalap menerapkan cabang fisika yang dinamakan A. Fluida, B. Mekanika, C. Fisika inti, E. Elektromagnetik, D. Elektrostatis. Ya, siapa yang bisa jawab? Mekanika. Mekanika. Fatrialis siapa? Fatrialis ya? Iya. Yang cowok sendiri di sini Fatrialis doang ya. Mekanika, ya betul ya. Jadi ini soalnya nanti dikasih soal begini tentang teks gitu ya. Terus kemudian kamu harus bisa melihat menjelaskan teks itu kira-kira cabang ilmu fisika bidang apa gitu. Ya betul ini mekanika soal yang pertama. Oke. Gampang kan? Masih gampang? Masih gampang, Pak. Masih gampang. Oke. Sekarang yang nomor 2. Nah, yang keduanya masih di ini hakikat fisika di ruang lingkup fisika. Ruang lingkup fisika yang nomor 2-nya adalah metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah? Itu adalah metode. Metode itu cara kita untuk melakukan penelitian ilmiah gitu, bidang-bidang ilmiah. Kalau mau meneliti, mau praktikum, eksperimen. Nah, ini ada langkah-langkahnya yang harus ini urutan langkah-langkah yang nggak boleh diacak ya. Kalau mau eksperimen di laboratorium gitu kan, nanti mau jadi ilmuwan. Terus kemudian ada nanti kelas 11 nanti kamu harus membuat KTI, karya tulis ilmiah gitu. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu apa? Melakukan pengamatan atau observasi gitu ya. Nah, ini yang pertama itu melakukan pengamatan observasi. Yang keduanya adalah merumuskan masalah. Nanti Bapak nggak akan menjelaskan secara detail ya, hanya membacakan urutannya saja. Yang ketiganya adalah mengumpulkan informasi. Yang keempat, membuat hipotesis. Yang kelima, melakukan eksperimen. Yang keenam, menganalisa data. Yang ketujuh, menarik kesimpulan. Dan yang kedelapan, mengulangi kerja ilmiah. Jadi, oke, ini nomor 2. Nah, contoh soalnya mana? Nah, ini. Jadi nanti ada langkah-langkah metode ilmiah berikut. Perhatikan langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Nah, kamu harus bisa mengurutkan proses metode ilmiah yang tepat. Yang tadi itu yang berdasarkan ini. Diulangi, yang pertama melakukan pengamatan, yang keduanya adalah merumuskan masalah, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat membuat hipotesis, yang kelima melakukan eksperimen, yang keenam menganalisa data, yang ketujuh menarik kesimpulan, 8 mengulangi kerja ilmiah. Oke. Sudah ya? Nah. Mana nih urutan proses metode ilmiah yang tepat? Siapa yang bisa jawab? Jawabannya B, Pak. Jawabannya B. Nah, apa tuh? B itu ini 7 itu melakukan apa? Pengamatan atau observasi. Nah, yang terus selanjutnya? Merumuskan masalah. Nah, yang selanjutnya? Mengumpulkan informasi. Nah, terus yang nomor 2 apa nih nomor 2? Membuat hipotesis. Nah, terus yang ke selanjutnya nomor 1? Melakukan eksperimen. Terus yang ketiga nomor 3 analisis data. Yang ke-8 menarik kesimpulan. Nomor 5 mengulangi kerja ilmiah. Ada yang lain? Coba kita cek jawabannya betul atau tidak. Ya, betul. Siapa tadi? Bapak nggak bisa lihat nih soalnya. Amelia. Oke. Oke, Amelia. Mana nih? Ada yang masuk lagi. Oke. Nah, ini yang ke selanjutnya. Bagian pengukuran. Pengukuran besaran pokok dan besaran satuan, terus kemudian ada dimensi gitu ya. Besaran pokok ada ini apa nih?
panjang, massa, waktu, kuat arus yang sudah dijelaskan di kelas itu ya. Jiwa SMP pokoknya ini. Nah, tapi yang lebih difokuskan di sini adalah bentuk dari dimensinya. Dan dimensinya juga bukan hanya besaran pokok, tapi adalah besaran turunan. Nah, luas misalkan. Luas itu L pangkat 2, volume L pangkat 3 gitu kan, massa jenis M, L pangkat min 3 gitu, kecepatan LT min 1. Terus kemudian percepatan LT min 2, energi M L kuadrat T min 2, gaya M L T min 2. Nah, ini contoh yang lainnya nih. Kalau momentum, rumusnya apa sih? Rumus momentum itu adalah P sama dengan M dikali V, di mana M-nya itu adalah satuannya kilogram. V itu kecepatan. Kecepatan itu adalah satuannya meter per sekon, sehingga kilogram itu massa kan ya? Massa itu dimensinya M, berarti di sini M. Terus kemudian kecepatan M per S, kecepatan itu ini LT min 1. Jadi ketika digabung kilogram M LT min 1. Oke, ada paham sampai sini? Paham nggak? Bingung. Oke. Rumusnya kan M kali apa nih? V itu apa? V itu apa tadi? Kecepatan. V itu kecepatan. Dimensi kecepatan apa? L T min 1. Oke. Maka dimensinya LT min 1. Terus kemudian kilogram. Massa itu satuannya kan kilogram. Dimensinya apa? Massa. M. Nah, berarti kalau digabung dimensinya jadi M L T min 1. Oke, paham nggak? paham. Paham. Kalau gaya, ini udah ya gaya ya. Nah, gaya itu MLT min 2 itu dari mana sih? Nah, harus tahu dulu nih rumus gaya. Rumus gaya itu apa? Gaya itu sama dengan M. M-nya adalah massa, A-nya di sini adalah percepatan. M-nya apa tadi? M-nya massa, A-nya percepatan. M-nya itu satuannya kilogram. Sedangkan percepatan meter per sekon kuadrat. Nah, massa dimensinya apa? Dimensinya apa? M. Sedangkan percepatan dimensinya L T min 2. Oke. Kalau satuannya kilogram, dimensinya M. Satuannya meter. Untuk panjang kan ini panjang dimensinya L. Sedangkan S itu adalah sekon, waktu, besaran waktu, yang dimensinya adalah T gitu, karena dia di bawah pangkat min 2, sehingga di sini ada tanda negatif gitu, menandakan dia adalah posisinya ada di bawah di bagian bawah gitu ya. Bilangan apa penyebut tuh? Oke, terakhir ada daya. Daya itu satuannya kilogram meter kuadrat per S pangkat 3. Maka dimensinya kilogram itu apa tadi? Dimensinya kilogram M. Iya. Kilogram itu M. Kalau meter dimensinya apa? Meter. L. Karena dia pangkat 2, maka dia ada pangkat 2 juga. Terus per S pangkat 3. S itu sekon. Sekon itu besaran waktu. Nah, besaran waktu itu dimensinya apa? T. Nah, karena di sini pangkat 3, karena dia posisi di bawah, berarti dia ada tanda negatif. Okay. Nah, ini contoh soal nanti nomor 3-nya nih. Ada tabel. Terus kemudian ada nomor besaran
satuan dan dimensi. Nah, berdasarkan tabel di atas, besaran satu dan satuan serta dimensi yang benar adalah nomor berapa? Tadi itu ada momentum, ada gaya, ada daya. Mana yang betul? Yang A 1 saja, B 1 dan 2 saja, C 2 dan 3 saja, D 3 saja, E 1, 2, dan 3. Mana yang betul? B. Yang? Ayo, yang B, yang C. B. Yang momentum betul tidak? Tadi itu. Coba Oh, iya. coba yang diintip B. ya. Coba diintip nomor 1 momentum. Satuannya kilogram meter per sekon, dimensinya ml/-1. Kita lihat. Momentum. Iya. Betul. Satuannya betul, ml/-1 betul. Nomor 1 betul ya? Iya. Betul. Nomor 2 gaya. Gaya itu apa? Kilogram meter per sekon kuadrat. M L LT. T min 2. Betul atau salah nih? Betul. Gaya MLT min 2. Oke, betul. 3 daya. Daya kilogram meter kuadrat per S min 3. Nah, di sini ada perbedaan tuh. Apa? Harusnya berapa? Harusnya apa ini? M L pangkat pangkat 2 per T min 3. 3. ya, oke, berarti jawabannya apa? B. 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 Oke, pintar nih anak IPA nih. Oke, sekarang ntar ada yang masuk lagi nih. Oke, yang nomor 4. Kita sampai nomor 5 dulu ya. Nanti disambung lagi. Entah kapan nanti dikasih tahu waktunya. Nomor 4, pengukuran jangka sorong. Sudah pernah lihat ini alat namanya jangka sorong? Belum? Waktu SMP MTS? Udah, Pak. Sudah ya. Udah. Pernah dikasih tahu di kelas berapa yang pernah sempat praktikum tuh ya, IPA 1 apa IPA 2 gitu. Oke, ini jangka sorong. Jangka sorong itu adalah cara yang ditanyakan nanti adalah cara membacanya. Jadi jangka sorong itu ada 2 bagian, ada skala utama dan skala nonius. Nah, cara membacanya angka 0 skala nonius berada antara 3,3 nih. Angka 0 ini kelihatan nggak pointernya? Kelihatan. Nah, angka 0 Kelihatan, ini Pak. angka 0 ini berada pada antara 3,3 dan 3,4. Caranya gimana kok tahu 3,3 dan 3,4? Nah, di sini lihat. Ini akan angka 0 nih, berhenti di sini. Ini angka berapa nih? Kelihatan nggak? Angka 3. Angka 3. Nah, angka 3 kita hitung garisnya. Kan satu garis ini menandakan 0,1 ya. Berarti di sini garis 3,1. Kalau ini 2. kalau ini 3,3. 3. Ya, 3,3. Nah, sampai ketemu lagi ada angka 0 di sini, angka skala noniusnya. Di sini berarti garis terakhir di sini ada 3, berapa? 3,4. Nah, maka angka 0 skala nonius ini berada pada antara angka 3,3 dan 3,4. 4. Yang mana nih yang diambil nantinya? 3,3 apa 3,4 yang akan digunakan dalam pengukuran? Nah, ternyata yang akan diambil itu nanti angka sebelumnya, yang ini, yang sebelah kirinya ya, bukan sebelah kanannya. Berarti yang diambil adalah 35. belum, 3,3. 3,3 dulu sini. Dan paham sampai sini ya untuk membaca skala noniusnya. Yang pertama di sini 3,3 yang nanti akan diambil. Terus kemudian ada angka 5 skala nonius berimpit dengan skala utama. Kita lihat garis yang pada skala nonius ini yang berhimpit itu artinya yang segaris, yang lurus, yang segaris gitu, yang lurus. Yang berhimpit dengan skala utama. Ini kan skala nonius nih. Yang di atas skala utama. Nah, mana yang segaris? Garis keberapa? Garis keberapa coba? 0, 1, segaris? Tidak. 2, segaris? Enggak. 2, enggak. 3, segaris enggak? Enggak. Enggak. 4?
Enggak. Enggak. 5? Garis. Nah, 5 segaris. 4 kan kurang ya, kurang sedikit ya. Nah, Iya, yang, kurang. yang segaris itu angka 5. Ya kan? Angka 5 di sini. Nah, berarti angka 5 di sini ini menandakan 0,05. Nah, gitu. Jadi dibagi 100 ya. Angka yang skala di sini dibagi 100. Jadi angka 0,05. Oke. Nah, terus kemudian hasil yang tadi 3,3 ditambahkan dengan 0,05 dengan skala noniusnya. Jadi ini adalah angka skala utama, yang ini adalah angka skala nonius. 3,3 ditambah 0,05. Jadi hasilnya berapa? 3,35. Ada pertanyaan? Enggak ada. Nggak ada. Lanjut. Nah, ini. Nah, nanti di soalnya itu ada dua hasil pengukuran menggunakan alat jangka sorong. Nah, yang ditanyakan adalah selisih tebal kedua pelat besi. Jadi 2 buah pelat besi diukur dengan menggunakan jangka sorong. Hasilnya digambarkan sebagai berikut. Ini hasil pertama, ini hasil kedua. Nah, kemudian setelah ketahuan hasilnya, yang ditanyakan adalah selisih tebal kedua pelat tersebut. Nah, gimana caranya? Diapakan kira-kira? Dikurang. Nah, betul. Kalau selisih berarti dikurang ya. Kalau jumlah berarti Tambah. ditambah. Pinter. Oke, yang ini, yang pertama nih, yang sebelah kiri. Kira-kira hasilnya berapa hasil pengukurannya? Bisa kelihatan nggak di situ, di HP apa di laptop situ? Kelihatan, Pak. Nah, berapa itu? Yang pertama nih. Ini kan angka 3 nih. 3. Ya kan? Ini ada garis 1 berarti 3,1. 3,2. 3,3. Ya, oke. Berarti angka skala utamanya adalah 3,3 ya. 3. Oke, terus kemudian lihat skala noniusnya yang di bawah nih. Mana yang segaris dengan skala utama yang kayak tadi? Ini 0,01 segaris nggak? Enggak. Nggak. Ini 2, Enggak. 3, 4, Enggak. 5, Enggak. 6. Nah, berarti mana yang segaris tuh? 7. 7. Berarti hasil pengukuran yang di sini berapa? 3, 3,37. 7. Ada jawabannya nih, bener apa enggak? Enggak. Salah lah, bukan yang D. Kan yang ditanya apa ini? Selisih. Selisih. Kalau yang 3,37 berarti ini mah hasil pengukuran yang sebelah kiri. Nah, awas yang ngejebak tuh. Gitu. Jadi harus hati-hati. Nah, terus kemudian kita cari lagi hasil pengukuran yang sebelah kanan. Coba berapa tuh? Siapa yang bisa jawab? Empat. 4,15. 15. Oke, sudah ketemu. Ada jawabannya? Ada nggak jawabannya? 4,15 ada nggak? Ada. Ada yang E. Tapi ini bener atau salah jawabannya? Salah. Salah, hati-hati ya. Harusnya diapakan dulu tuh? Dikurang. Nah, dikurang. Berapa hasilnya tuh? Berarti 4,15 dikurangi berapa? 3,37. Nah, 3,37. Berapa hasilnya? 0,33. 0,7 0,78. 78. Nah, betul yang jawabannya yang B. Paham sampai sini?
Paham nggak? Oke. Terakhir nomor 5, vektor. Nah, loh. Vektor itu apa sih? Vektor itu adalah besaran yang membutuhkan nilai dan arah gitu ya. Arah, di sini ada arah mata angin. Ada U itu apa? Utara. Utara, T, Timur, S, Selatan, B. Barat, Nah, ada lagunya ya. Barat, barat, laut. Di sini antara barat dan utara ada barat laut. Utara, timur, laut gitu ya. Utara dan timur berarti ada timur laut di sini. Timur, tenggara, selatan, Barat Daya. barat daya. Pintar. Nah, ini misalkan contoh nih. Ini titik nolnya di sini, ya kan? Kalau sumbu XY itu titik nolnya di sini. Misalkan ada seseorang berjalan 2 meter ke arah mana ini? Ke arah barat sejauh 2 meter. Terus kemudian dia melakukan perjalanan lagi sejauh berapa nih besarnya? 6 meter ke arah mana? Selatan. Selatan. Terus dia melanjutkan kembali sejauh berapa nih? 10 meter. 10 meter ke arah Timur, timur. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah berapakah besar perpindahannya? Perpindahan itu adalah S, ya, atau ya, ini simbolnya S di sini. Karena perpindahan itu adalah besaran vektor yang mempunyai arah. Gitu. Kalau hanya 2 meter saja itu kan nilai, berarti dia bukan vektor ya, hanya besar saja. Besaran apa yang bukan vektor? Nah, ada jarak, ada waktu gitu kan, ada suhu, itu kan besaran yang bukan vektor, yang tidak memiliki arah. Nah, kalau misalkan perpindahan itu dia besaran yang mempunyai nilai dan arah, besar dan arah. Ya, besarnya berapa? Nah, pertanyaannya berapakah besar dari besar perpindahan dari titik awal hingga titik akhir? Nah, di sini ada sini. Kira-kira gimana caranya tuh? Nih, perpindahannya di sini. Nah, berapa perpindahan dari titik awal dari sini sampai ke sini? Berapa kira-kira? Caranya gimana? Yang tahu? Yang tahu? Oke. Kalau misalkan saya pindah ke barat 2 meter, terus kemudian ke timur 10 meter. Berarti saya mengalami perpindahan berapa? Ada di 8 kan? Misalkan ke depan, ke kiri 2 langkah, ke kanan 10 langkah. Berarti saya dari titik 0 ini, dari titik awal itu berapa meter saya sudah berpindah? Yaitu 8 meter. 8 gitu ya. Terus kemudian ke arah selatannya berapa meter ini? 6 meter. 6 meter. Berarti yang saya gunakan hanya ini, sumbu Y dan sumbu X gitu ya. Nah, ini ada membentuk apa tuh? Nah, segitiga. Segitiga siku-siku. Misalkan ini kan angka berapa? 6 ya. Misalkan ini 6 gitu ya. Duh, tulisannya bagus nih. 6. Terus kemudian sumbu X-nya berapa jadinya? Ini kan? 8. Jadinya 8. Berarti untuk mencari simirnya, sisi miring ini. Nah, kira-kira menggunakan apa? Pintar. Pitagoras. Masih ingat caranya? Coba berapa hasilnya? Lupa istighfar. Jadi kalau untuk mencari Pitagoras berarti S sama dengan akar dari 6 kuadrat gitu ya? Kuadrat. Ditambah 18. Nah, ini soalnya saya nggak pakai pen, pakainya mouse nih, jelek nih. S sama dengan, wah bagus banget, akar dari
berapa? 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berapa tuh? 30. 36 ditambah 64. Berarti berapa? Ini 36 tambah 8 berarti 64. Hasilnya akar dari 100 berapa? 10. Nah, pinter. Berarti S-nya berapa? 10. 10. Oke, pinter. Nah, ini dia. Gitu ya. Berdasarkan review tersebut, pindahan anak tersebut mengenai rumus S sama dengan 6 kuadrat tambah. Ini kan gambar. Nah, ini. Oh iya. Ini soalnya. Coba jawab. Seorang anak, nah kayak tadi kan, siapa yang bisa? Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 6 meter dan berbelok ke timur sejauh 10 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal berapa tuh? Kayak tadi kan? Ini kan bentuknya teks ya. Kalau ini kan sudah digambar. Ada yang bisa jawab? Seorang anak berjalan lurus ke barat. Sama nggak kayak tadi gambarnya? Jadi digambarkan dulu tadi tuh kayak gini. Ke barat gitu ya. 2 meter. Terus kemudian ke selatan 6 meter. Terus kemudian belok lagi ke timur. Nah, ini kan timur, sana timur berapa? 10 meter. Yang ditanya apa? Perpindahan. Perpindahan berarti dari titik awal sini sampai ke sini tadi. Nah, ini yang ditanya S-nya. Berapa tadi hasilnya? 10. 10 ke arah mana nih berarti nih? 10 mana ada angka 10? Jawabannya. C. 10 meter arah tenggara. C. 10 meter ke arah tenggara. Kok ke arah tenggara? Betul atau salah? Coba kita cek. Tadi kan sini ya berarti. Sini ya? Sini kan? Kalau arah barat, barat laut. Sini barat laut. Utara, timur laut. Sini timur laut. Timur berarti ini Tenggara. nah tenggara. Berarti jawabannya adalah yang C. yang C. Oke. Oke. Mau lagi? Oke. Wah, udah nggak ada nih orang yang pada nggak ada. Dikira ngomong sendirian dari tadi. Cukup? Siap, cukup Pak. Ya udah, cukup 5 soal saja ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, Bapak Hiri. Wabillahi. Ada pertanyaan nggak sebelum? Nanti kita lanjut lagi untuk materi lainnya. Oke, kalau nggak ada, udah pada close nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.